pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia tidak paham soal Pancasila. Kalau pemerintah paham soal Pancasila, seharusnya keadilan sosial sudah merata di tangan-tangan rakyat. Betul atau betul, kawan-kawan? Hari ini kita bisa melihat bagaimana kasus-kasus HAM yang belum terselesaikan. Jakarta, Amateur News. Di tengah derasnya arus politik dan dinamika hukum yang kian kompleks, suara mahasiswa kembali menggema menembus dinding kekuasaan. Aksi bertajuk Indonesia Cemas mengguncang pusat ibu kota ketika ribuan mahasiswa turun ke Jalan Medan Merdeka Selatan. Mereka tidak sekadar berorasi, tetapi membawa 11 tuntutan yang syarat makna, mewakili keresahan kolektif anak bangsa terhadap arah kebijakan negara. Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, hadir langsung menemui massa. Ia turun dari istana menuju jantung aksi. Di atas mobil komando yang dikuasai semangat pemuda, Juri menyampaikan bahwa kehadirannya adalah perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden menurut Juri saat itu tengah memimpin rapat terbatas membahas berbagai agenda penting negara. Namun, di balik kesibukan kenegaraan, Presiden tetap menempatkan aspirasi mahasiswa sebagai suara yang tak boleh diabaikan. Juri tidak hanya hadir sebagai simbol negara. Ia mendengarkan, mencatat, dan menerima satu persatu tuntutan dari para mahasiswa. Ia menandatangani surat berisi 11 poin tuntutan sebagai bentuk penghormatan atas proses demokrasi. Ia berjanji bahwa semua poin itu akan disampaikan langsung kepada Presiden. Lebih dari itu, mahasiswa memberi tenggat waktu selama 3 hari bagi pemerintah untuk memberikan respons konkret. Bila tak digubris, gelombang lebih besar disebut akan datang. Isi tuntutan itu adalah sebagai berikut. Pertama, mahasiswa menolak segala bentuk upaya pengaburan sejarah. Mereka menolak politisasi sejarah untuk kepentingan elit penguasa. Kedua, mendesak dilakukan peninjauan kembali terhadap pasal-pasal bermasalah dalam rancangan undang-undang, khususnya yang rawan mengkriminalisasi individu dan mengancam jaminan hukum masyarakat sipil. Ketiga, mendesak pemerintah untuk bersikap transparan dalam menjelaskan isi perjanjian bilateral, demi menjaga kepentingan ekonomi nasional dan menjamin diplomasi yang kuat dan adil. Keempat, menuntut audit menyeluruh terhadap izin-izin pertambangan, pelibatan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya, pembagian keuntungan yang adil bagi warga terdampak, serta penindakan tegas terhadap praktik penambangan ilegal. Kelima, mendesak pembatalan pembangunan 5 batalion militer baru di Aceh dan meminta dibukanya data spesifik mengenai jumlah tentara organik yang ditempatkan di sana, sesuai dengan nota kesepahaman Helsinki. Keenam, meminta pemerintah membatalkan pembangunan pengadilan militer dan fasilitas sejenis di lingkungan kampus Universitas Riau dan perguruan tinggi lainnya. Ketujuh, menolak Undang-Undang TNI yang dinilai membuka ruang represi sipil, serta menolak segala bentuk intimidasi terhadap rakyat sipil oleh aparat. Kedelapan, menuntut pemerintah, DPR, dan aparat penegak hukum agar memberi kebebasan dan transparansi kepada rekan-rekan mahasiswa yang masih berstatus tersangka, agar diberi kejelasan hukum dan perlindungan. Kesembilan, menolak segala bentuk aktivitas yang mempromosikan perilaku LGBT di berbagai sektor kehidupan sosial. Pemerintah diminta segera merumuskan regulasi dan sanksi tegas terhadap tindakan yang dinilai menyimpang dari nilai agama dan budaya bangsa. Kesepuluh, menolak praktik dui fungsi jabatan yang membuka peluang rangkap jabatan sipil dan militer, serta jabatan struktural lainnya yang merusak prinsip profesionalisme birokrasi. Ke-11, mendesak pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang tentang perampasan aset hasil tindak pidana. Dengan semangat membara, mahasiswa menyerukan bahwa ke-11 tuntutan tersebut bukan sekadar rangkaian kalimat. Mereka adalah akumulasi keresahan, hasil kajian panjang, dan cerminan nurani kolektif terhadap kondisi bangsa. Suara dari jalanan kali ini adalah alarm bagi mereka yang ditampuk kekuasaan agar tidak mengabaikan denyut nadi rakyat. Setelah menerima tuntutan, Wamensesnek berjanji semua akan disampaikan kepada Presiden, sembari mengingatkan bahwa pemerintah membuka ruang dialog. Namun, mahasiswa pun menegaskan bahwa waktu 3 hari adalah batas.
Jika tidak ada sikap tegas, maka aksi berikutnya akan lebih besar, lebih menggema, dan lebih tak terbendung. Aksi damai ini menunjukkan bahwa demokrasi masih hidup di negeri ini. Ketika negara memberi ruang bagi rakyat untuk bersuara tanpa kekerasan, maka sesungguhnya itulah kemenangan pertama dari sebuah bangsa yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat. Kesimpulan, mereka hadir membawa harapan, menyuarakan keresahan, dan menuntut keadilan yang konkret. Pemerintah tak bisa sekadar menyambut secara simbolik, tetapi harus memberi respons nyata dan substantif. Karena ketika suara pemuda diabaikan, maka sejarah pun akan mencatat kelalaian tersebut sebagai titik awal runtuhnya legitimasi kekuasaan. Saran, pemerintah harus merespons dalam tempo 3 hari sebagaimana disepakati di lapangan. Tidak cukup dengan janji, perlu ada langkah strategis dan pengumuman publik mengenai posisi pemerintah terhadap tuntutan-tuntutan tersebut. Selain itu, perlu ada forum bersama antara mahasiswa, pemerintah, dan masyarakat sipil untuk membahas kebijakan nasional secara inklusif, transparan, dan berkeadilan. Karena bangsa ini tidak dibangun oleh satu suara, tapi oleh keberanian kita mendengar semua suara. Bahkan sampai hari ini, teman-teman di Aceh, 4 orang mahasiswa, teman-teman kita seperjuangan, itu masih dalam tahap proses pengadilan, teman-teman, untuk dijadikan tersangka. Apakah Indonesia, apakah pemerintah Indonesia itu tidak melihat rakyatnya, teman-teman? Apakah presiden kita hanya omon-omon membicarakan soal kedaulatan rakyat? Apakah cuma omon-omon